Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang software engineering dari Prodi Informatika, kelas 1B. Perkenalkan, nama saya Galih Nurabi Gunawan Wibisono, NPM 211615620668. Perkenalkan, nama Ica Sujianto, NPM 2116165620669. Saya Zulfa Aina, NPM 2116156156071. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Maulana, NPM 21161562072. Perkenalkan, nama lengkap saya Paulus Kujograeng dengan nomor NPM 21161562073. Pengertian software engineering adalah profesi yang khusus mendalami cara pembuatan, pengembangan, pemeliharaan, dan manajemen kualitas software. Dikutip dari Institute of Electrical and Electronics Engineers, pengertian software engineering adalah suatu pendekatan teknologi secara sistematis, terstruktur, dan disiplin. Meski pada dasarnya merupakan salah satu cabang ilmu komputer guna mengetahui sesuatu yang salah terhadap sebuah software, kini fungsinya makin lebih luas lagi. Secara umum, pengertian software engineering adalah penerapan beberapa prinsip dalam pengembangan software. Software engineering digunakan dalam pembuatan aplikasi yang lebih kompleks dan besar. Umumnya digunakan pada pengembangan software untuk kebutuhan bisnis, organisasi, dan perusahaan skala besar. Software engineering mempelajari banyak bahasa pemrograman. Dalam pengembangan software ada beberapa bahasa pemrograman yang dipakai untuk pembuatan software, diantaranya adalah bahasa C, C++, Java, PHP, HTML, CSS, Python, Visual Basic, dan masih banyak lagi. Tantangan software. CSE memiliki tantangan yang akan dihadapi dalam software engineering adalah mengembangkan hardware komputer yang dapat mengurangi biaya pengolahan dan penyimpanan data, serta bagaimana cara untuk mengurangi biaya dan memperbaiki kualitas solusi berbasis komputer. Solusi yang dapat diterapkan untuk tantangan tersebut adalah software merupakan faktor kunci dalam keberhasilan suatu usaha. Software dapat membedakan satu perusahaan dari perusahaan saingannya, sehingga dalam membuat sebuah software harus memperhatikan saingan-saingan perusahaan tersebut. Jangan sampai membuat sebuah software sama dengan software yang ada di perusahaan saingannya. Berikut tantangan yang lainnya. 1. Kemajuan teknologi yang pesat. Setiap kemajuan teknologi merupakan berkah bagi industri IT. Tetapi pada saat yang sama, teknologi yang berkembang pada tingkat yang fenomenal mengarah pada tekanan tambahan bagi para profesional pengembangan software untuk memanfaatkan tren teknologi yang akan datang ini dalam pengembangan produk software untuk mendapatkan keunggulan atas pesaing dan menonjol di pasar. 2. Deadline. Pengembangan software adalah permainan waktu. Developer bekerja di bawah lingkungan yang tertekan dan berusaha untuk menyelesaikan persyaratan proyek dalam jadwal yang ketat dan sedikit. Ini merupakan tantangan khusus saat bekerja dengan klien internasional di berbagai zona waktu. Batasan waktu seringkali menurunkan efisiensi tim pengembangan dan pada akhirnya menghasilkan produk software berkualitas biasa-biasa saja. 3. Infrastruktur atau sumber daya terbatas. Kurangnya sumber daya atau infrastruktur IT untuk melaksanakan proyek secara efektif. Ini bisa berarti kurangnya alat pengembangan software berkinerja tinggi, platform komputasi yang kuat, arsitektur penyimpanan data yang tidak efisiensi, atau jaringan dan konektivitas yang tidak tepat. Rintangan semacam itu menurunkan produktivitas dan kinerja tim pengembangan software dan mempengaruhi hasil keseluruhan. 4. Konflik dengan tim tester atau tim penguji software. Dalam proyek pengembangan software, konflik antar pribadi pasti terjadi antara pengembangan software dan tim tester. Beberapa faktor berkontribusi pada konflik, seperti bekerja di bawah tekanan kinerja tinggi, pola pikir yang berbeda,
perbedaan dalam peran pekerjaan dan sifat pengembangan dan pengujian yang sangat berlawanan. Jika tidak dikendalikan dan dikelola secara efektif, konflik ini dapat merugikan proyek secara keseluruhan. 5. Ekspektasi dan outcome. Alasan utama kompleksitas proyek software adalah persyaratan yang terus berubah. Membuat produk dengan persyaratan yang tidak spesifik sebagai tantangan terbesar dalam pengembangan aplikasi. Sifat dan karakteristik software. Software merupakan elemen sistem logik dan bukan elemen sistem fisik seperti hardware. Elemen itu tidak aus tetapi bisa rusak. Elemen software itu direkayasa atau dikembangkan dan bukan dibuat di pabrik seperti hardware. Software itu tidak dapat dirakit. Software terdiri dari bentuk bahasa, bentuk translator, dan juga bentuk mesin. Contoh-contoh aplikasi software. 1. Sistem software. Perangkat lunak adalah suatu istilah generik yang merujuk pada jenis perangkat lunak. Komputer yang mengatur dan mengontrol perangkat keras, sehingga perangkat lunak aplikasi dapat melakukan tugasnya. Ia merupakan bagian esensial dari sistem komputer. Real-time software. Perlu dicatat bahwa istilah real-time berbeda dari istilah interaktif atau time sharing. Sistem real-time harus memberikan respon pada waktu yang ditentukan. Sedangkan pada sistem interaktif atau tim sharing, respon time biasanya melebihi batas waktu yang ditentukan tanpa merusak hasil. Yang ketiga, business software. Perangkat lunak yang memberikan fasilitas pengambilan keputusan manajemen. Contoh, sistem akuntansi, inventory, payroll, dan lain-lain. Perangkat lunak, rekayasa, dan science, engineering, and scientific software. Perangkat lunak yang digunakan di dalam bidang aplikasi, teknik, dan kerekayasaan. Perangkat lunak jenis ini biasanya berhubungan dengan komputasi data, numerik, CAD atau computer aided design, simulasi sistem, dan lain-lain. 5. Embedded software. Embedded software merupakan software yang ditanam atau disisipkan pada sebuah perangkat keras dan dibuat hanya untuk menjalankan fungsi yang spesifik. 6. PC software komputer. Jenis PC ini berfungsi mengolah data input dan menghasilkan output data informasi sesuai dengan keinginan pengguna atau sering disebut sebagai user. Pengolahan data mulai dari memasukkan data hingga menghasilkan informasi. Komputer memerlukan sistem yang merupakan kesatuan elemen seperti software. Perangkat lunak adalah program yang berisi instruksi perintah sebagai perantara yang menghubungkan antara hardware dan brainware sehingga menghasilkan informasi sesuai keinginan brainware. Brainware adalah perangkat yang mengoperasikan dan menjalankan software yang ada di dalam komputer. Software dibagi menjadi dua golongan, yaitu A. Software operation, sistem OS seperti DOS, Windows, dan Linux. B. Software application, program aplikasi seperti Microsoft Office, database management, program grafis, network software, web design tool, utilities, entertainment, and education. 7. Artificial
Intelligent software sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Kecerdasan buatan suatu mesin dibuat oleh manusia melalui algoritma pemrograman yang kompleks. Pengembangan software engineering. Pengembangan software engineering menurut IEEE adalah aplikasi sistematik, disiplin, pendekatan kuantitatif untuk pengembangan, operasi, dan pemeliharaan dari software. Dengan kata lain, software engineering merupakan sebuah metodologi pengembangan perangkat lunak yang membahas semua aspek produksi perangkat lunak, mulai dari tahap awal spesifikasi sistem hingga pada tahap pemeliharaan sistem setelah digunakan dengan tujuan untuk membuat perangkat lunak yang tepat dengan metode yang tepat. Hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan software yaitu 1. Produk dan software terdiri dari program, dokumen, dan data. 2. Proses pengembangannya terdiri dari proses manajemen dan proses terkait. System Development Life Cycle (SDLC) merupakan beberapa tahap pengembangan pemantauan produk dari perangkat lunak. Contoh dari SDLC antara lain model waterfall, model 5, model spiral, model prototyping, dan lain-lain. Sedangkan proses manajemen dalam pengembangan software lunak terdiri atas manajemen proyek, configuration management, dan quality asuransi manajemen. Dan proses teknikal merupakan metode yang diaplikasikan pada tahap tertentu dalam pengembangan software yang di dalamnya termasuk metode analisis, metode desain, metode pemrograman, dan metode testing. Dalam membuat software yang baik ada beberapa cara. 1. Fase perencanaan, planning. A. Rencana software. B. Analisa kebutuhan software. C. Analisa cost benefit, salah satu bagian dari studi kelayakan. 2. Fase pengembangan development. A. Coding. B. Testing macam-macam tes program. Unit test, tes per modul. Integrated test, tes penggabungan dari modul-modul yang telah diuji. Validated test, diuji dengan data sebenarnya. System test, tes dilakukan dengan lingkungan sebenarnya. Top down test, tes gabungan dari atas ke bawah. Bottom up test, tes gabungan dari bawah ke atas. 3. Fase pemeliharaan, maintenance. Jenis-jenis maintenance. A. Koreksi, correction. B. Adaptasi, adaptif. Software yang dikembangkan sesuai dengan tuntunan perkembangan zaman. C. Adaptasi berkembang pada dewasa ini terbagi atas 1. Sistem operasi. A. Pengarahan sistem operasi yang bersifat multi-user. Contoh Unix. B. Sistem operasi yang bersifat jaringan, contoh novel. 2. RDBMS, Relational Database Management System. A. Berkembang dalam bentuk bahasa SQL, struktur query language. 3. Bahasa mengarah pada perkembangan bahasa generasi keempat, 4GL, Fourth Generation Language. Bahasa 4GL adalah suatu bahasa yang dibuat untuk meningkatkan produktivitas programmer dan end user. Contoh A. Informix dapat dijalankan pada PC dengan minimum RAM 4 MB plus 640 KB dan disk storage kurang dari 40 MB. B. Oracle. C. Ingress. D. AS atau SET digunakan pada IBM AS 400. E. Powerhouse digunakan pada HR 3000. 4. Preventive, menyempurnakan software yang ada biasanya dilakukan karena permintaan atau saran atau kritik user. Model software engineering. Krisis software tidak dapat hilang dalam satu malam, di mana tidak ada suatu pendekatan yang baik dalam mengatasi krisis software.
namun gabungan dari metode untuk fase dalam pengembangan software seperti peralatan yang lebih baik untuk mengautomatisasi metode-metode ini, teknik yang lebih baik untuk mengontrol kualitas, dan filosofi untuk koordinasi kontrol, serta manajemen dipelajari dalam suatu disiplin ilmu yang kita sebut dengan software engineering. Menurut Fritz Bauer, software engineering adalah disiplin ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip agar mendapat software yang ekonomis, yang dapat dipercaya dan bekerja lebih efisien pada mesin yang sebenarnya. Yang berikutnya, software engineering terdiri dari 3 elemen kunci, yaitu 1. Metode software engineering. Metode software engineering memberikan teknik-teknik bagaimana membentuk software. Metode ini terdiri dari serangkai tugas. Yang pertama, perencanaan dan estimasi proyek. Yang kedua, analisis kebutuhan sistem dan software. Yang ketiga, desain struktur data. Yang keempat, arsitektur program dan produser algoritma. Yang kelima, coding. Dan yang keenam, testing dan pemeliharaan. Yang kedua, peralatan software engineering. Peralatan software engineering memberikan dukungan atau simautomasi untuk metode. Contohnya, 1. CASE, yaitu suatu software yang menggabungkan software, hardware, dan database software engineering untuk menghasilkan suatu lingkungan software engineering. Yang kedua, database software engineering adalah sebuah struktur data yang berisi informasi penting tentang analisis, desain, coding, dan testing. Dan yang ketiga, analogi dengan CASE pada hardware adalah CHD atau Computer Aided Design, CAM atau Computer Aided Monitoring, dan yang ketiga CAE atau Computer Aided Engineering. Dan yang ketiga, Procedure Software Engineering, terdiri dari 1. Urutan-urutan di mana metode tersebut diterapkan. Kedua, dokumen. Yang ketiga, laporan-laporan dan formulir yang diperlukan. Keempat, mengontrol kualitas software. 5. Mengkoordinasi perubahan yang terjadi pada software. Sekian dari saya, terima kasih.